Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta umur panjang. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nini Jenny dari semester 1 STIMI Manajemen Samarinda. Yang pertama-tama saya hormati kepada Bapak dosen selaku mata kuliah agama Islam, yaitu Pak Muhammad Fadil MPD, dan rekan-rekan teman semua yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu adalah wajib kita umat manusia. Dan juga di dalam sholat 5 waktu ini, kita semua manusia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kita sebagai umatnya. Kenapa? Teman-teman tahu nggak? 5 waktu itu apa aja? Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang wajib. Sisanya sholat mau dilakukan silahkan, mau tidak juga silahkan. Tetapi yang 5 wajib ini harus kita jalankan. Disitulah kuncinya dari sholat 5 waktu. Kita bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta apapun yang kita minta kepada Allah. Insya Allah, Allah itu akan mendengar semua perkataan kita, ucapan kita dalam bersujud. Kenapa? Kita ini kan manusia. Kalau dipikir, kita ini manusia di dunia ini hanya sementara. Sementara apa yang kita banggakan di dunia ini? Makanya kita ini umat manusia. Berdirilah, sholatlah sebelum kamu disolatkan. Allah itu tahu di mana orang manusia itu menyembah, di mana manusia itu diuji. Tetapi kita ini diuji, hanya kita yang bisa diuji. Jadi kita ini sebagai umat Islam, ayo bersama-sama kita dirikan sholat. Sholat itu adalah kunci dari kita, amal kita, semua apapun yang ada di tubuh kita ini, semua kita jadi persaksian ketika nanti kita pulang ke rahmatullah. Jadi intinya sholat 5 waktunya adalah ada hadis dan dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah, bersembahlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa? Itu sudah pasti dijelaskan dalam dalil itu. Makanya kita sebagai umat Islam tidak perlu kita harus sombong, tidak perlu kita harus meninggikan diri kita sendiri. Bahwa ketahuilah, kita ini akan tiba-tiba akan dipanggil oleh malaikat. Apa yang kita harus bawa, persaksian kita di dunia ini? Apa yang kamu banggakan di dunia ini?
bahwa ingatlah umat-umatmu manusia. Jadi kita sebagai manusia ini harus berserah diri, berruku, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya ya kita manusia hanya bisa menjalankan. Hanya Allah semua yang mengatur kita umat-umat manusia. Jadi kita di sini bersama-sama untuk menjadi orang yang baik. Apapun itu kita tidak usah bagaimana itu tidak usah. Menurut kita hal yang baik, apapun yang baik lakukanlah. Baik, di sini ya cukup sekian ceramah saya ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya atas nama Nini Jaini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.